Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Selasa 19 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 283 baitnya yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun dan sebentar kami akan menerima berkat rohani yang hanya daripada-Mu saja. Kami akan menyisihkan sedikit waktu untuk memuji dan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh pergunakan, Tuhan berikan hikmat bagi telinga kami dan juga hati kami, sehingga renungan pada pagi hari ini tidak hanya kami dengar, tapi kami juga bisa menanamkan apa yang Tuhan perintahkan melalui bacaan kami pada pagi hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami serahkan saat teduh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-43 sampai 54 yang menyatakan, "Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah menabur bibit iman dalam keluarga. Seorang ibu dengan rajin berdoa dan beriman kepada Tuhan, sementara keluarganya seperti tidak peduli dengan iman. Ibu tersebut selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan mengajarkan keluarganya untuk bisa taat kepada Allah. Namun, mereka tidak menghiraukan sang ibu. Suatu ketika, keadaan ekonomi keluarga itu mulai rapuh. Baik suami dan anak-anak sama-sama kesulitan menghadapinya. Berbeda dengan sang ibu, ia tetap tenang dan terus mengajarkan bahwa ada Allah yang senantiasa merawat mereka. Keluarga itu pun mulai berdoa, mulai menanam bibit iman dalam diri mereka sebagai keluarga. Kisah pegawai istana di Injil Yohanes sedikit berbeda dengan Injil Matius dan Lukas. Dalam kedua Injil tersebut, orang yang sakit adalah bawahan dari pegawai, sementara Yohanes memperlihatkan bahwa orang yang sakit adalah sang anak.
Satu hal yang jelas adalah pegawai istana tersebut sangat menyayangi orang sakit itu dan menganggapnya sebagai keluarga. Ia meminta kepada Tuhan Yesus supaya ia menyembuhkan anaknya, lalu Tuhan hanya menyuruhnya untuk pulang. Anaknya pun sembuh tepat pada waktu Tuhan memberitahunya untuk pulang. Bukan hanya pegawai istana yang percaya, melainkan anaknya, bahkan seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan. Dari sini kita belajar, ketika kita menabur iman, maka tuaiannya pun akan berbuahkan iman. Tidak sedikit orang yang menyerah menaburkan bibit iman di dalam keluarga karena mereka merasa sia-sia dan tidak ada perubahan. Namun, mari kita belajar dari pegawai istana. Hanya dia yang bertemu dengan Tuhan Yesus, sementara keluarganya yang lain tidak. Tapi, ketika membawa pesan Tuhan Yesus akan dan telah sembuhkan anaknya, seluruh keluarganya menjadi percaya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti menanamkan bibit iman di dalam keluarga kita, karena suatu hari akan ada tuaiannya. Demikian renungan pagi ini. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 451 baitnya yang pertama. Bila Yesus di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat agar kami bisa untuk menanam iman di dalam pribadi kami, terutama juga di dalam keluarga kami, sehingga kami tidak hanya menanamkan iman tersebut tetapi juga boleh menumbuhkan serta iman itu boleh berbuah dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membawa ketiga keluarga di Jemaat Hosiana ke dalam doa kami, keluarga Saudari Eva Firmanura, keluarga Opa Bobi Faisal, keluarga Bapak Maruli Tua Sihaloho. Kami berdoa untuk kesehatan seluruh anggota keluarga dari tiga keluarga ini. Kak Eva yang sedang berada jauh dari kami melakukan pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Opa Faisal dalam masa lansia bersama keluarga dan orang-orang yang dikasihi, serta keluarga Maruli Tua bersama anak-anak dan keluarga besar. Biarlah Tuhan boleh selalu beserta dengan tiap-tiap anggota dari ketiga keluarga ini kemanapun mereka pergi, dan jauhkanlah dari mara bahaya, dari sakit penyakit, sehingga mereka boleh selalu melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan dengan tubuh bugar dan sukacita selalu. Kami juga mau mendoakan pekerjaan para orang tua, studi anak-anak maupun segala hal yang ketiga keluarga ini usahakan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan buat semuanya berhasil dan Tuhan pakai mereka semua untuk selalu memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk pelayanan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak, untuk seluruh pengurus dan anggota. Biarlah apapun yang dipersiapkan untuk kemajuan Pelkat PKB GPIB Hosiana boleh selalu Tuhan siapkan dan Tuhan mampukan. Begitu juga dengan kehidupan pribadi para bapak-bapak di jemaat kami. Biarlah Tuhan boleh selalu beserta dengan bapak-bapak ini dan membuat segala langkah, segala perencanaan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, juga pelayanan mereka berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah para pengurus dan anggota boleh selalu mengutamakan Tuhan dan menyerahkan segala kelemahan mereka hanya kepada Tuhan, hingga nantinya Tuhan yang membuat bapak-bapak ini boleh selalu kuat dalam menjalani kehidupannya. Tidak hanya itu saja, kami juga teringat akan generasi muda ya Tuhan dalam masa depan kami. Biarlah Tuhan boleh persiapkan kami, bantu kami untuk memahami segala rencana Tuhan baik dalam keadaan senang maupun sedih. Berilah juga kami hati yang semakin mengasihi, penuh sukacita dan kepercayaan diri, sebelum nantinya kami boleh bagikan berkat itu ke orang lain, agar melalui perbuatan, melalui tindakan kami, nama Tuhan boleh selalu dimuliakan. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami dengan segala pergumulannya, segala permasalahannya, apapun itu dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, yang ada di instansi, dari ada yang di pusat hingga ke pelosok. Biarlah Tuhan boleh selalu tunjukkan kasih Tuhan
Begitu juga dengan pemerintahan, dari mulai presiden hingga seluruh jajarannya hingga ke RT RW. Tuhan boleh lindungi segala program yang sudah disiapkan demi kemajuan negara ini, terutama sekarang di Indonesia sudah memasuki hari-hari menjelang pemilihan presiden di tahun depan 2024. Biarlah apapun yang direncanakan oleh pemerintah pada saat ini maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan calon-calon pemimpin negara nanti boleh dilakukan, boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan jadikan itu semua indah bagi seluruh pemerintahan hingga kami masyarakat hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Masih banyak doa dan harapan kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan sekarang, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah merencanakan segala yang baik dan indah untuk kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini sampai malam nanti hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.